belajar mata kuliah perlibatan orang tua dan masyarakat yang diampu oleh dosen Dr. Mumun Mulyati MPD. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya sehingga siap memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu tujuan kelompok bermain, yaitu untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk siap memasuki tahap pendidikan berikutnya atau siap memasuki pendidikan dasar. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan program pendidikan anak usia dini. Nah, program pendidikan anak usia dini ini harus sejalan dengan prinsip pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Damanhuri Rosardi. 8 prinsip itu yaitu yang pertama ada pengembangan diri, pribadi karakter, serta kemampuan belajar anak diselenggarakan secara tepat, terarah, cepat, dan berkesinambung. Itu pendidikan dalam arti pembinaan dan pengembangan anak mencakup upaya meningkatkan sifat mampu mengembangkan diri dalam anak. Nah, yang ketiga yaitu pemantapan tata nilai yang dihayati oleh anak sesuai tata nilai hidup dalam masyarakat dan dilaksanakan dengan melibatkan lembaga swadaya dan masyarakat. Yaitu pendidikan anak adalah usaha sadar, usaha yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan dilaksanakan secara bersama dan saling menguatkan oleh semua pihak yang terpanggil. Yang kelima adalah pendidikan anak adalah suatu upaya yang berdasarkan kesepakatan sosial seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Yang keenam, anak mempunyai kedudukan sentral dalam pembangunan di mana PAUD memiliki makna strategis dalam inventasi pembangunan sumber adanya manusia. Yang ketujuh, orang tua dengan keteladanan adalah pelaku utama dan pertama komunikasi dalam PAUD. Dan yang terakhir adalah program PAUD harus melingkupi inisiatif berbasis orang tua, berbasis masyarakat, dan institusi formal prasekolah. Selanjutnya adalah partisipasi orang tua dan masyarakat. Partisipasi adalah sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Neni Budipe 1998. Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang terdapat dalam partisipasi menurut Normante dan kawan-kawan. Yang pertama, ada keterlibatan orang dalam proses pembuatan keputusan atau participation in decision making. B. Ada keterlibatan orang dalam pelaksanaan program dan keputusan atau participation in implementing. C. Ada keterlibatan orang dalam menikmati hasil suatu kegiatan atau participation in benefits. Nah, yang terakhir ada keterlibatan orang dalam evaluasi hasil-hasil suatu kegiatan atau participation in evaluation. Selanjutnya ada bentuk partisipasi orang tua. Yang pertama, turut serta memberi sumbangan tenaga fisik. Orang tua peserta didik dilibatkan secara langsung dengan para pendidik dalam menyiapkan bahan belajar yang sudah dirancang oleh para pendidik. Yang kedua, turut serta memberi sumbangan finansial berupa uang. Nah, yang ketiga, turut serta memberi sumbangan moral yang dapat berupa saran, anjuran, nasihat, petuah, dan amanat. Selanjutnya ada bentuk partisipasi masyarakat. Zaman Satori mengutip pendapat Hanum dan Sianibar yang mengkategorikan partisipasi masyarakat menjadi 3,
Yang pertama, tenaga yang berupa fisik, misalnya membantu membangun sekolah. Yang kedua, dana atau uang berupa pemberian sumbangan yang dibutuhkan bagi kemajuan pembelajaran. Ketiga, material atau barang misalnya tanah, bahan bangunan, perabot, dan peralatan pelajaran yang dapat mendorong proses pembelajaran. Itu menurut Dasseldorf 1981. Yang terakhir yaitu wujud dari partisipasi atau keterlibatan orang tua, yaitu turut serta memberi sumbangan tenaga fisik, sumbangan finansial, sumbangan material, sumbangan moral berupa saran, anjuran, nasihat, petuah, dan amanat serta memberi sumbangan dalam mengambil keputusan. Karena pada dasarnya manajemen dan partisipasi warga masyarakat berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.